Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Nusirwan, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Lahat kelas 1B. Saudara-saudara penonton Pahat TV yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan suatu materi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadi perceraian. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus perceraian yang terjadi di Indonesia dalam 1 tahun bisa mencapai sebanyak 400.000 kasus, 400.000 perkara. 70% daripada kasus perceraian tersebut adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Sementara 30% lainnya adalah kasus perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Timbul pertanyaan bagi kita, kalau seorang istri mengajukan perceraian terhadap suaminya, apakah istri itu tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, membangkang terhadap suami, sehingga hak-haknya dapat hilang atau teranulir dikarenakan dia mengajukan gugatan tersebut? Jawabannya adalah tidak. Karena kebanyakan daripada kasus-kasus perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami adalah dengan alasan bahwa istri sudah cukup lama menderita atas perbuatan suami. Apakah itu menelantarkan tanpa memberikan nafkah? Apakah itu bentuknya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Ataukah itu bentuknya perselingkuhan? Menikah lagi dengan perempuan yang lain. Kumulasi dari masalah-masalah itu, sehingga istri berani untuk melangkahkan kakinya menuju pengadilan untuk bercerai dengan suaminya. Tentunya alasan-alasan seperti itu tidak menutup atau tidak menghilangkan hak istri untuk mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian. Adapun hak-hak istri setelah terjadi perceraian dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama adalah hak nafkah madiyah. Kalau dalam kehidupan bersama antara suami istri, ternyata sang suami menelantarkan istrinya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam waktu misalnya 5 bulan, dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Maka ketika terjadi perceraian, sang istri berhak untuk mendapatkan nafkah madiyah yang telah dilalaikan oleh suaminya tersebut. Berapa nafkah yang diminta itu? Nah, tentang besarnya nafkah itu adalah domennya majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Berapa angka yang tepat untuk membebankan kepada suami membayar nafkah kepada istrinya. Yang kedua adalah nafkah iddah. Dalam masa iddah 3 bulan, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Yaitu untuk kepentingan tempat tinggal istri, untuk kepentingan pakaian istri, untuk kepentingan makan bagi istrinya selama 3 bulan tersebut. Ini diatur dalam undang-undang, bahkan di dalam Al-Quran pun diatur tentang nafkah iddah ini. Yang ketiga adalah mut'ah. Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, atau si istri menggugat suaminya, berhak juga dia mendapatkan mut'ah dari suaminya sebagai penghibur, di mana selama ini istri sudah memberikan pelayanan, mengurus suaminya dalam masa yang lama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia berhak untuk meminta uang mut'ah. Apakah itu berupa uang? Bisa juga berupa benda. Berapa nilainya? Tentunya lagi-lagi kepada domennya hakim untuk menetapkan besarnya uang mut'ah yang harus diberikan. Berikutnya
sang istri juga berhak kalau pada saat pernikahan suami memberikan mahar kepada istrinya. Misalnya maharnya uang 1 juta rupiah. Dan ternyata maharnya itu baru diberikan sebagian. Atau belum diberikan sama sekali. Atau sudah diberikan namun dipinjam lagi. Nah, pada saat seperti itu sang istri berhak pula untuk menuntut mahar yang dipinjam atau mahar yang baru dibayar setengah oleh suaminya itu. Dan kalau dalam kehidupan berumah tangga, dalam waktu yang lama, antara suami istri, ternyata telah mendapatkan harta bersama, gono gini, antara dia dengan suaminya, maka dengan perceraian itu, dia berhak pula 50% dari harta, nilai harta itu, sang istri berhak untuk meminta kepada suaminya. Ini bagian daripada hak-hak suami, hak-hak istri terhadap suaminya yang bisa dimintakan pada saat terjadinya perceraian. Di samping itu juga, di samping memperoleh harta sebagai harta bersama dan juga mempunyai anak yang masih di bawah umur, belum mumayyiz misalnya, di bawah 12 tahun, maka sang istri juga punya hak untuk memelihara anak tersebut. Tapi dengan catatan bahwa pemeliharaan anak ini adalah dalam rangka untuk kepentingan anak, bukan kepentingan ibu atau bapak yang mengasuhnya. Kalaupun seandainya sang ibu punya hak untuk mengasuh anaknya itu, tapi ternyata diperkirakan ibu ini sering pergi dan anak itu tidak terurus, maka boleh jadi hakim juga bisa menetapkan demi untuk kepentingan anak, bisa ikut kepada ayahnya. Ini adalah bagian-bagian hak istri terhadap suami pasca terjadinya perceraian. Sementara hak anak, pada saat terjadi perceraian, anak tersebut berhak untuk menentukan pilihan. Apakah dia mau ikut ayahnya, ataukah dia mau ikut ibunya. Kalau dia masih di bawah umur, hak ibu tadi untuk memelihara atau menjaga anak tersebut. Dan anak tersebut berhak pula untuk mendapatkan nafkah. Nafkah dari ayahnya dan ibunya. Kalau ternyata ayahnya memang tidak mampu memberikan nafkah kepada anak, dan itu dinilai oleh majelis hakim bahwa ayahnya tidak akan mungkin mampu bayar itu, maka ibu juga bisa diberikan beban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Tapi pada dasarnya, anak punya hak untuk mendapatkan nafkah. Dan pemeliharaan dia bisa menentukan sendiri ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Saudara pemirsa Pahat TV yang berbahagia, hal-hal seperti ini adalah bagian yang menjadi perhatian bagi Mahkamah Agung. Seperti Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang bagaimana pelayanan terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum. Dan hal ini juga ditindaklanjuti dengan surat keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama tentang mekanisme untuk merealisasikan daripada hak-hak istri dan anak pasca terjadi perceraian. Mudah-mudahan ulasan kami yang singkat dan sederhana ini dapat menjadi ilmu bagi masyarakat, sehingga apabila terjadi perceraian, tidak sampai hak-hak bagi istri dan anak itu menjadi tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelayanan Pengadilan Agama Lahad kelas 1B.